Bab 2568. Semacam kekuatan. Lydia. Mileye tidak tahu Lydia telah mencapai tingkatan apa sekarang, tetapi dia tahu bahwa dalam hal pengetahuan, Lydia pasti berada di tingkatan tertinggi, bahkan ayah dan kakaknya juga jauh berada di belakangnya. Tentu saja, Quincy juga hebat. Bukan, Quincy itu sangat hebat. Mileye tiba-tiba mendesah dengan pelan. Menara kecil bertanya, "Majikan muda, mengapa kamu mendesah?" Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum. "Mereka semua sangat kuat, tapi aku..." Saat mengatakan demikian, dia menggelengkan kepalanya lagi, kemudian menarik kembali pikirannya dan mulai berkultivasi. Kurangi emosi, kurangi omong kosong dan perbanyak latihan yang serius. Mileye duduk bersila di atas tanah, matanya perlahan tertutup. Pencerahan sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki arahan, tetapi sekarang berbeda. Dengan adanya bimbingan dari Quincy, dia memiliki arah penelitian dan tidak bingung lagi. Alam pengamat. Melampaui materi, melampaui ruang waktu, melampaui Tao dan hukum. Di paviliun Xianbao, Mileye berkultivasi dengan tenang dan tidak ada yang mengganggunya. Tanah Kayangan Dewa. Tanah Kayangan Dewa dulunya juga merupakan salah satu kekuatan teratas di alam semesta Guanxuan, tetapi sekarang Tanah Kayangan Dewa telah menjadi sebuah tanah yang terbengkalai. Di depan Istana Kayangan Dewa ada seorang pemuda yang sedang berjalan perlahan-lahan, diikuti oleh 12 orang di belakangnya, dan ke-12 orang tersebut ternyata adalah alam pengamat. 12 alam pengamat. Pemuda berjubah hitam dengan tangan kanan di belakang punggung dan memegang sebuah batu hitam di tangan kiri, kemudian berjalan dengan santai. Orang ini adalah ketua klan dari klan Dao saat ini, Juan. Ketua klan dari klan Dao termuda dalam sejarah dan juga merupakan ketua klan terkuat dalam sejarah, melampaui keberadaan leluhur. Selain itu, dia juga merupakan master penantang langit. Master penantang langit pertama seluruh alam semesta Guanxuan dalam sejarah. Juan berjalan perlahan ke depan Istana Kayangan Dewa. Di dalam Istana Kayangan Dewa, ada ratusan orang. Mereka semua berasal dari tanah terlarang Kayangan Dewa. Alasan mengapa mereka belum meninggal adalah karena ada formasi besar Kayangan Dewa di dalam Istana Kayangan Dewa. Teknik formasi sangat kuat yang dioperasikan oleh ketua sekte dari tanah terlarang Kayangan Dewa. Tapi sekarang, dalam menghadapi klan Dao ini, justru hanya dapat digunakan untuk perlindungan dan bertahan hidup saja. Saat ini, semua orang di aula tampak putus asa, karena mereka tidak bisa keluar sama sekali. Walaupun keluar, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang di alam semesta Guanxuan ini, siapa yang bisa melawan klan Dao yang menakutkan ini? 12 alam pengamat. Juan berjalan ke depan pintu masuk aula utama, dia melihat orang-orang di aula dan tetap diam. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di aula berjalan perlahan di depan Juan. Dia menatap langsung ke Juan. "Tanah terlarang Kayangan Dewa kami mengaku kalah. Bisakah memberikan jalan hidup untuk orang-orang klan kami?" Juan menatap pria paruh baya itu. "Boleh mengaku kalah, tapi jalan hidup tidak ada." Setelah mengatakan demikian, dia melambaikan tangan kanannya. Bom! Formasi besar Kayangan Dewa hancur berkeping-keping, seperti kayu busuk yang rentan terhadap satu pukulan. Juan berbalik dan pergi, "Jangan sisakan satu pun, semua kepala akan digunakan untuk menyembah kepada leluhur." Dalam waktu yang singkat terdengar suara jeritan di belakang. Darah mengalir seperti sungai dan tulang seperti gunung. Tidak lama kemudian, semua makhluk spiritual di seluruh tanah Kayangan Dewa dibantai, bahkan langit berbintang yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya pun dapat mencium bau darah yang begitu pekat. Tanah pemakaman. Untuk memasuki tanah pemakaman harus melewati rawa gelap terlebih dahulu.
Di dasar rawa gelap ini, hiduplah makhluk spiritual yang kuat dan menakutkan, yakni hantu surgawi. Di rawa yang gelap ini, ada ribuan mayat yang dimutilasi. Itu adalah mayat leluhur klan Dao. Untuk mengawal generasi muda klan Dao ke tanah pemakaman, leluhur ini telah mengorbankan nyawanya. Pada saat ini, Juan datang ke tanah pemakaman. Di belakangnya, masih diikuti 12 master alam pengamat, dan di belakang 12 orang ini ada puluhan ribu lebih master klan Dao. Juan melihat mayat di kejauhan. Setelah sekian lama, dia pun membungkuk sedikit. 12 orang dan puluhan ribu master klan Dao yang berada di belakangnya berlutut perlahan-lahan. Juan berkata dengan pelan, "Jemput para leluhur pulang. Pulang." Ketika mendengar ini, hidung puluhan ribu master klan Dao tiba-tiba masam, dan berteriak secara serempak, "Jemput para leluhur pulang." Lancang sekali. Tepat pada saat ini, sebuah aura yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dasar rawa yang gelap, kemudian hantu surgawi itu muncul dari tanah. Alam pengamat. Hantu surgawi itu menatap master klan Dao yang berada di bawah dengan wajah yang garang. Ketika ia hendak berbicara, Juan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya secara mendadak. Hantu surgawi yang berada di kejauhan itu sepertinya merasakan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan lengannya menghibas ke atas. Bom! Sebuah kekuatan yang mengerikan menyebar, tubuh fisik hantu surgawi itu langsung hancur dan jiwanya mundur puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, hantu surgawi itu menatap Juan. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan, alam pengamat internal. Juan tiba-tiba menghilang di tempat, pupil mata hantu surgawi tiba-tiba menyusut, baru saja ingin melawan. Detik berikutnya, tangan Juan sudah berada di lehernya. Hantu surgawi melototi Juan, "Jika kamu bunuh aku, klan hantu surgawiku pasti tidak akan." Juan menggelengkan kepalanya. "Hari ini aku datang ke sini ada dua alasan. Pertama, menjemput leluhur klan Dao kami pulang, dan yang kedua adalah menghancurkan klan hantu surgawi kamu. Apakah kamu masih ingat, pada waktu itu klan hantu surgawi kamu mengambil keuntungan dari kesusahan orang, kalian telah membunuh berapa banyak leluhur klan Dao kami. Tidak masalah juga jika kamu tidak ingat, karena sudah tidak ada artinya lagi bagi sebuah klan yang hendak lenyap ini untuk mengingat hal-hal ini." Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatannya secara tiba-tiba. Bom! Hantu surgawi itu berubah menjadi debu. Pembunuhan instan alam pengamat eksternal. Setelah pembunuhan instan hantu surgawi itu, Juan menatap rawa gelap yang berada di bawah. "Raja hantu surgawi, tidak mau keluar, kah?" Setelah hening sejenak, sebuah bayangan melayang keluar dari rawa gelap. Raja hantu surgawi. Tingkatan alam pengamat eksternal juga. Tentu saja, meskipun sama-sama merupakan alam pengamat eksternal, tetapi ada perbedaan kekuatan juga. Aura Raja hantu surgawi ini jauh lebih kuat daripada hantu surgawi tadi. Raja hantu surgawi menatap Juan, "Aku sedikit tidak percaya, klan Dao yang hampir dimusnahkan pada waktu itu ternyata ada jenius sepertimu." Juan berkata, "Hari ini, aku datang untuk menagih hutang." Raja hantu surgawi berkata dengan suara yang serius, "Tuan, orang-orang yang membantai klan Dao kamu adalah beberapa kekuatan besar alam semesta Guanxuan. Apa hubungannya dengan klan hantu surgawi kami?" Juan terkekeh, "Apa hubungannya dengan klan hantu surgawi kalian? Ayahku berlutut di depan rawa gelap kalian pada saat itu, memohon kepada klan hantu surgawi kalian untuk melepaskan klan Dao kami, tetapi apa yang dilakukan klan hantu surgawi kalian? Tidak masalah jika klan hantu surgawi kalian tidak ingin melepaskan mereka. Kalian bahkan mengambil keuntungan atas kesusahan kami, merebut pakaian Tao yang paling berharga dari klan Dao kami. Tidak hanya itu, kalian juga membunuh puluhan leluhur dari klan Dao kami.
Aku tidak salah ingat, kan? Raja hantu surgawi mengepalkan tangannya perlahan-lahan. Tuan, hal yang terjadi pada saat itu adalah kesalahan klan hantu surgawi kami. Klan hantu surgawi kami bersedia memberi kompensasi pada klan Dao. Dia terpaksa harus mengalah. Orang yang berada di depannya sangat kuat, sehingga membuatnya putus asa. Pengamat internal. Meskipun hanya lebih tinggi satu alam, tapi ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Juan menggelengkan kepalanya. Boleh kompensasi, gunakan kepala klan hantu surgawi kamu untuk menembusnya. Setelah mengatakan demikian, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Bom! Dalam sekejap, dunia sekitarnya langsung menjadi ilusi. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Hantu Surgawi berubah seketika. Dia buru-buru berkata, klan hantu surgawi kami diperintahkan untuk menjaga roh ganas di rawa gelap. Jika klan Dao kalian berani menghancurkan klan hantu surgawi kami, kalian akan mendapatkan akibat yang besar. Juan berkata dengan muka datar, benarkah? Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, pupil Raja Hantu Langit tiba-tiba menyusut. Dia menekan ke depan dengan kedua tangannya, jiwa kembali. Bom! Sebuah aura jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya, tetapi detik berikutnya, sebuah kekuatan yang besar melintas. Bom! Kekuatan jiwa yang dahsyat itu langsung hancur. Detik berikutnya, sebuah segel tinju langsung diledakkan ke tenggorokan Raja Hantu Surgawi. Bom! Raja Hantu Surgawi langsung dimusnahkan oleh serangan ini. Juan yang berada di angkasa melihat ke bawah, dia tiba-tiba meninju ke bawah. Sebuah segel tinju membawa kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi melesat ke bawah, pada akhirnya langsung tenggelam ke dalam tanah rawa gelap. Bom! Dalam sekejap, seluruh rawa gelap meledak dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tanah rawa gelap, tetapi mereka menghilang dengan cepat, sudah dilenyapkan. Sesaat kemudian, serangkaian aura jahat tiba-tiba melonjak ke langit dari tanah. Juan yang berada di angkasa sedikit mengernyit, cahaya berwarna merah itu tidak pergi mengganggu Juan, tetapi berbalik dan menghilang ke ujung langit. Di angkasa, Juan terdiam sesaat, lalu berkata, pulang. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Semua master klan Dao membawa mayat leluhur klan Dao pergi bersama Juan. Tujuan mereka adalah domain Dao, yang merupakan rumah klan Dao sebelumnya. Juan yang berada di langit berbintang tiba-tiba berhenti, tidak jauh di depannya berdiri seorang wanita. Orang itu adalah Gusmi. Gusmi menatap Juan, ketua klan Juan, ketua paviliun memintaku menunggu kamu di sini. Master paviliun Xianbao Paviliun, Quincy. Juan menganggukkan kepala, katakanlah. Gusmi berkata, ada satu hal, ketua paviliun mengatakan bahwa paviliun Xianbao terkenal di dunia puluhan ribu surgawi, tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan apapun. Sekarang klan Dao telah kembali, tidak tahu sikap ketua klan Juan terhadap paviliun Xianbao itu seperti apa ya. Setelah hening sejenak, Juan berkata, jika paviliun Xianbao tidak bermusuhan dengan klan Dao kami, maka klan Dao kami tidak akan menyakiti paviliun Xianbao. Gusmi menganggukkan kepala, lalu berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Juan berkata, ayo pergi. Seketika itu, sekelompok master klan Dao menghilang di ujung langit berbintang. Domain tak terbatas, di dalam paviliun Xianbao. Mileye sedang duduk bersila di atas tanah, matanya sedikit tertutup dan seluruh tubuhnya sedang bermeditasi. Selama ini, dia mempelajari ruang waktu, materi, Tao dan hukum dengan semangat. Karena untuk mengabaikan ini harus memahaminya terlebih dahulu. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Namun,
dia mengetahui bahwa dia harus mencari tahu tentang hal ini. Jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Sehari kemudian, Miley meninggalkan paviliun Xianbao secara langsung. Dia datang ke Star Territory yang tidak diketahui dan misterius. Dia melihat sekeliling. Star Territory ini terdapat keheningan yang mematikan, sepasang matanya perlahan tertutup. Setelah berlalu sekian lama, Miley tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Puff! Ruang waktu yang berada di depannya hancur, tetapi esensi masih ada. Ketika melihat adegan ini, Miley terdiam sesaat, lalu menghunus pedangnya dan menebas lagi. Hancurkan materi. Miley menghunus pedangnya dengan ganas. Hal yang harus dia lakukan sekarang adalah melampaui batas. Hanya dengan cara ini dia baru dapat menghancurkan esensi dan mencapai ketinggian lainnya. Miley yang berada di langit berbintang sedang mencoba dengan semangat. Di tengah prosesnya, dia telah mengganti banyak metode, termasuk menghunus tarik pedang penentu hidup dan mati. Teruslah berusaha, hanya demi menciptakan sebuah pedang terkuat. Jika pedang itu keluar, berarti sudah mencapai alam pengamat. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, bagaimana kalau kembali ke dalam menara untuk berkultivasi?" Kembali ke dalam menara untuk berkultivasi jauh lebih cepat. Miley tidak menghiraukan menara kecil. Menara kecil melanjutkan, tidak ada salahnya menjadi generasi kedua. Backingan juga merupakan semacam kekuatan. Miley tetap mengabaikan menara kecil. Menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, tidak peduli sekeras apapun kamu berjuang, kamu tetap saja tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah generasi kedua." Miley bersambung.